Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Teman-teman, kita sudah tahu bahwa Ethereum bergerak rally luar biasa kencang dalam beberapa waktu terakhir. Dan saya expect kita tidak akan terhenti di angka sekarang. Artinya, saya sudah bahas beberapa kali sebelumnya. Menurut saya secara pribadi, Ethereum masih akan bergerak jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah kita lihat hari ini. Dan itu mungkin prosesnya akan memakan waktu sampai beberapa bulan ke depan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah, kira-kira ketika Ethereum mendapatkan rally yang signifikan, project altcoin mana lagi yang bakalan mendapatkan benefit paling signifikan ketika Ethereum mendapatkan rally yang kencang. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar, terutama untuk teman-teman yang tertarik menjadi seorang altcoin holders. Kita bakalan bahas apa altcoinnya, kemudian apa dasarnya saya menyatakan bahwa altcoin ini berpotensi mendapatkan gains yang signifikan ketika Ethereum kemudian nanti akan melanjutkan rally, dan kita juga bakalan bahas dari segi price action-nya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, secara overall market altcoin beberapa waktu terakhir sangat-sangat positif. Beberapa altcoin yang sempat kita mention sebelumnya, Gong, PancakeSwap, AAV, itu semuanya sudah mengalami kenaikan yang signifikan banget. HBAR merupakan video terakhir yang kita buat, dan itu juga sudah mengalami rally yang lumayan signifikan. Saya pengen ucapkan selamat untuk teman-teman yang berhasil masuk dan mendapatkan gains dari beberapa altcoin tersebut. Dan di video hari ini, kita bakal membahas satu altcoin bernama Arbitrum. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman. Jadi Arbitrum tentunya bukan satu altcoin yang asing terdengar di telinga kalian, karena dia merupakan salah satu layer 2 yang mungkin paling terkenal untuk Ethereum. Dan mereka sudah berhasil mendapatkan market cap sebesar 2,4 miliar dolar. Jadi artinya ya ini bukan sebuah project yang kecil memang, tapi di sisi yang lain tentunya ini bisa berarti memang orang cukup percaya terhadap project yang bernama Arbitrum ini, sehingga ya market cap-nya sampai dengan hari ini masih berada di miliaran dolar. Dan sekarang berada di peringkat 46 market cap terbesar di cryptocurrency market. Nah, kita bakalan langsung bahas saja, teman-teman. Kenapa secara pribadi saya merasa Arbitrum bakal menjadi salah satu project altcoin yang bakalan mendapatkan benefit yang luar biasa ketika Ethereum nanti mendapatkan kenaikan yang signifikan. Nah, kita bahas dari segi data dulu tentunya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman melihat ya, tweet di sini, top undervalue ecosystem by market cap to TVL ratio. Jadi ini ada sebuah data yang memperbandingkan market cap altcoin tersebut dibandingkan dengan total value lock yang ada di ekosistem itu. Arbitrum termasuk salah satu yang paling undervalue. Kenapa? Karena untuk market cap dari Arbitrum sendiri sekarang mungkin sudah di angka 2 billion dollar ya. Tapi TVL-nya itu 2,4 miliar dolar. Itu data yang terakhir, data Juni tanggal 13. Hari ini TVL-nya itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, kita bakalan lihat nanti data terbarunya. Tapi pada intinya, market cap dari Arbitrum itu justru lebih kecil daripada total value lock yang ada di jaringan Arbitrum. Dan kalau kalian lihat perbandingannya dengan beberapa project lainnya yang termasuk cukup undervalue juga, maka salah satu yang paling undervalue itu adalah Arbitrum, selain daripada Berachain dan juga Bouncebit. Arbitrum perbandingannya atau rasionya 0,73 antara market cap dibandingkan dengan total value lock-nya. Jauh berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan layer 2 lainnya, contohnya seperti Polygon, yang market cap to TVL ratio-nya itu masih 1,85. Artinya market cap-nya 1,89 miliar, sedangkan TVL-nya itu di angka 1 miliar dolar. Nah, tapi teman-teman, kita sudah tahu ya, untuk kita bisa percaya bahwa sebuah project altcoin itu bakalan bisa bertahan dan performanya bakalan baik, itu ada beberapa hal yang harus kita checklist terlebih dahulu. Yang pertama, sekali lagi, apakah memang project tersebut memiliki utility yang dipakai oleh orang? Artinya, apakah memang ada orang yang make produknya? Kemudian, apakah mereka memiliki tim yang baik dan di-back oleh visi yang ternama? Dan apakah mereka juga sudah di listing di berbagai exchange yang ternama?
Secara fundamental, kalau kita perhatikan sekarang teman-teman, selain Arbitrum itu memiliki salah satu active address terbesar ya kalau kita bicara soal layer 2 Ethereum dengan active address sebesar 322.000. Mereka juga per harinya itu menghasilkan revenue. Artinya ini adalah real business teman-teman. Mereka tidak menjual mimpi seperti kebanyakan altcoin lainnya gitu ya, yang masih dalam tahap development, yang masih sekedar menjual mimpi bahwa mereka nanti akan membuat produk A, B, C, D, tapi produk tersebut masih belum ada. Dan kita belum tahu apakah produk tersebut bakalan bisa masuk ke market dan diterima dengan baik. Sedangkan Arbitrum, selain tadi kita sudah lihat market cap dibandingkan total value lock-nya itu justru lebih kecil, artinya cenderung undervalue. Di sisi yang lain, checklist yang lain adalah mereka memiliki pengguna yang sangat banyak. Active address-nya 300.000 active address. Checklist lainnya, mereka juga menghasilkan revenue. 24 jam terakhir, kalau kalian lihat, ini app revenue-nya 244.000, app fees-nya 800.000, chain revenue-nya 17.000. Oke, kalau kalian perhatikan, chain fees-nya 17.973. Jadi, beberapa hal yang kita lihat di sini sudah berhasil menceklis beberapa poin untuk kita bisa mengkategorikan sebuah altcoin itu layak untuk di-hold. Mereka memiliki utility yang memang baik, usernya ada, mereka bisa generating revenue, meskipun ya angkanya mungkin tidak besar-besar banget ya. Tapi kita perlu catat bahwa 1,5-2 tahun terakhir, memang aktivitas di altcoin itu memang nggak terlalu gila, terutama di jaringan Ethereum. Sehingga wajar saja kalau misalnya mereka tidak menghasilkan revenue yang luar biasa besar. Tapi itu bisa sewaktu-waktu berubah, teman-teman. Dengan peningkatan aktivitas di jaringan Ethereum, tentunya itu juga akan berdampak baik nanti juga dengan Arbitrum yang merupakan salah satu layer 2 terbesar di jaringan Ethereum. Mereka sekarang mempunyai total value lock itu $3 billion, teman-teman. $3 billion. Lebih tinggi lagi daripada apa yang kita lihat di data yang barusan. Menunjukkan bahwa kalau kita lihat ya di sini, data dari bulan April hingga dengan sekarang, kita itu mengalami kenaikan yang lumayan di sisi TVL ya. Dari $1,93 miliar menjadi sekarang sudah hampir $3 miliar. Hampir kenaikan 2 kali lipat secara TVL. Dalam kurun waktu beberapa bulan. Which is adalah salah satu hal yang tentunya sangat-sangat baik untuk kita lihat tercipta di sebuah ekosistem. Artinya memang ada yang tertarik nih untuk masuk ke ekosistem Arbitrum, terlepas dari apa aja alasannya. Tebakan saya salah satunya adalah fee di Arbitrum itu salah satu yang paling rendah. Kalau misalnya kalian mau transaksi di ekosistemnya Ethereum. Gitu ya. Nah kemudian, Arbitrum juga merupakan salah satu ekosistem yang menghasilkan revenue yang lumayan besar, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan berbagai project lainnya. Arbitrum ya masuk ke top 10. Oke, atau setidaknya kita tahu mereka menghasilkan fee yang lumayan besar jika dibandingkan dengan berbagai project altcoin lainnya. Spesifiknya kalau kita bandingkan apple to apple layer 2 Ethereum. Tidak ada layer 2 Ethereum yang bisa mendekati performa dari Arbitrum untuk sementara. Oke, jadi yang terbaik itu untuk sementara secara generating fee ya, itu di Arbitrum. Memang ada satu lagi pesaingnya yang cukup dekat itu adalah Base. Tapi Base itu nggak punya koinnya, teman-teman. Belum ada koinnya. Jadi pilihan yang terbaik untuk sementara adalah Arbitrum. Nah lalu, kalau kita sudah tahu datanya seperti itu, bagaimana dari sisi chart gitu ya? Apa yang bisa kita lihat dari sisi chart? Maka ada satu hal yang cukup menarik yang mungkin teman-teman juga tidak sadari sedang terjadi, gitu ya. Ini kita pakai chartnya Binance saja nih. Nah, ini sudah saya tandai. Jika teman-teman perhatikan, apa yang kita lihat terjadi selama beberapa bulan terakhir, itu kurang lebih mirip dengan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. 2 kali sebelumnya, kita mendapatkan juga ada pergerakan seperti ini, yaitu adalah adanya konsolidasi yang berkepanjangan di dalam sebuah range. Dan ketika kita berhasil breakout di atas range tersebut, kita mengalami rally yang signifikan. Sama juga kalau teman-teman lihat di sini. Ini kita bergerak di dalam sebuah range, berkepanjangan banget. Ini walaupun kita sempat mendapatkan breakdown ya.
tapi kebanyakannya kita berada di dalam range ini. Dan ketika kita breakout, apa yang kita lihat terjadi kemudian? Kita mengalami rally yang sangat signifikan. Dan guess what, teman-teman? Kita juga melihat Arbitrum sekarang sedang mencoba untuk bisa clear di atas area range yang terbentuk selama beberapa bulan terakhir. Jadi ini adalah area major resistance-nya, di kurang lebih area 0,47 sampai 0,5 kita anggap itu akan menjadi area major resistance untuk Arbitrum. Kalau kita sampai berhasil clear di atas area itu, maka kita akan mengulangi sepertinya pattern yang sama dengan di akhir tahun 2024 dan juga di akhir tahun 2023, di mana kita pada akhirnya menyelesaikan fase reakumulasi untuk kemudian mengalami rally. Kalau kita ukur sebelumnya, setiap kali kita breakout sampai dengan top gitu ya, rata-rata itu terjadi kenaikan kalau di sini 88%, sedangkan yang di sini itu ada di 96%. So rata-rata kenaikan 80 sampai 90% setelah kita mengalami breakout. Maka kalau misalnya kita anggap Arbitrum akan mengulangi hal yang sama dengan apa yang kita lihat sebelumnya, atau kita cenderung ambil yang konservatif aja deh, kenaikan nggak usah sampai 80-90, anggap aja cuma 60% gitu ya, maka kita bisa melihat Arbitrum sampai ke kurang lebih area 0,8 dolar. Dan saya rasa itu akan menjadi satu peluang yang lumayan signifikan, terutama untuk teman-teman yang menggunakan leverage. Walaupun sangat tidak disarankan untuk teman-teman lakukan apabila kalian newbie. Kalau kalian masih newbie, kalian masih perlu bantuan, ya mungkin kalian bisa manfaatkan platform seperti Huobi. Kenapa? Karena di Huobi itu kalian dibantu untuk lakukan analisa, tetapi menggunakan AI. Sekarang kan udah zamannya AI ya, teman-teman. Jadi di sini mereka mengintegrasikan AI ke dalam platform trading mereka. Salah satu guna dari AI yang diintegrasikan di sini adalah memberikan kalian semacam analisa. Dan ada beberapa avatar AI yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang saya berikan, kalian juga akan mendapatkan agent AI khusus saya. Tapi itu hanya kalian dapatkan kalau kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan. Selain daripada itu, mereka juga lagi memberikan rebate sebesar 250 USDT atau kurang lebih 4 juta rupiah untuk para pengguna baru. Sangat simple. Teman-teman cukup mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box. Kemudian kalian menggunakan promo code Hansen Law. Oke, jadi saya tunjukkan saja di sini. Kalau misalnya nanti teman-teman bergabung atau mendaftar, nah di sini kalian tinggal masukkan kode referral Hansen Law, klik terapkan kode, dan teman-teman akan eligible untuk mendapatkan rebate sebesar 250 USDT. Oke? Nah, ketika nanti kalian selesai melakukan register dan sudah login, maka kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Nanti akan diberikan berbagai analisa. Dan kalau misalnya kalian setuju dengan analisa yang satu ini, misalnya long di Bitcoin, katakanlah, dan kalian mau membuka posisi, kalian nggak usah capek-capek untuk masuk ke tab lain. Kalian tinggal klik long di sini. Kalau kalian sudah mengatur marginnya mau seberapa, leverage-nya mau seberapa, take profit dan stop loss-nya juga bisa diatur manual, atau kalian mau dibantu dengan AI, itu juga bisa. Jadi mereka akan scan sendiri area yang optimal untuk take profit dan juga stop loss. Jadi semuanya akan bisa dibantu menggunakan AI. Dan teman-teman tinggal klik long kalau misalnya kalian memang setuju dengan apa yang sudah diberikan analisanya, dan nanti akan langsung muncul di sini posisi yang sedang terbuka. Oke, jadi langsung aja kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya ada di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke Arbitrum, teman-teman. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita melihat dari sisi price action, maka masih ada satu halangan untuk Arbitrum, yang saya rasa tidak lagi akan bertahan terlalu lama, yaitu adalah area 0,47 sampai area 0,5 dolar di sini, yang sebelumnya memang selalu menghadirkan rejection setiap kali kita nge-retest ke area tersebut, menunjukkan bahwa area ini di weekly chart merupakan area major resistance, yang sebelumnya memang merupakan area major support, kalau teman-teman perhatikan di sini. Sehingga, kalau misalnya teman-teman tergolong orang yang konservatif, maka satu hal yang perlu kalian tunggu adalah kita bisa clear di atas area ini and then start mendapatkan retest untuk kalian mungkin start building position dari sana. Dan kalian mungkin bisa memprotect diri kalian di bawah area 0,4, itu mungkin akan bisa menginvalidasi breakout tersebut.
Dengan melakukan hal tersebut, saya rasa kita akan bisa mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang cukup memadai. Kalau katakanlah teman-teman memprotek diri kalian di bawah area 0,4 dan kalian misalnya menargetkan sampai ke kurang lebih area 0,8 atau kita geser sedikit ke 0,83, maka kalian akan bisa mendapatkan RR sebesar 2:1, teman-teman. Atau kalau misalnya kalian mau menargetkan sampai ke area $1, itu akan menjadi 1:3 risk to reward ratio-nya, dan itu adalah kenaikan kurang lebih 82%. Nah, kalau kita ambil 0,8, kenapa ini merupakan target yang sangat konservatif, teman-teman? Karena ini hanya kenaikan sebesar 40 sekian persen. Oke, 40 sekian persen dari area breakout di sini, yang saya rasa akan sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan kalau misalnya kita berhasil untuk breakout. Maka ini adalah target yang sangat konservatif. Kalau kita nyampe ke area ini, mungkin oke lah, teman-teman sudah bisa start untuk menggeser stop loss-nya ke area entry, and then bisa ride out sampai ke mungkin area 0,9 atau $1. Karena rata-rata memang setiap kali kita breakout dari sebuah range, itu akan terjadi kenaikan sebesar 80-90%, teman-teman. Itu yang kita lihat 2 kali terakhir. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari time frame kecil sendiri untuk sementara waktu, sama aja. Kalau misalnya teman-teman tergolong orang yang konservatif, maka tentunya sekarang bukan saat yang tepat untuk chip in, karena ya kalian berada di area major resistance. Ada 2 opsi yang bisa kalian ambil, antara kita menunggu breakout-nya, atau teman-teman bisa mencari entry di kurang lebih area range 0,38 di sini. Nah, kalau misalnya kita sampai berhasil hit ke area ini, katakanlah misalnya Ethereum start untuk koreksi dalam dari sini, maka bukan tidak mungkin Arbitrum bakalan bisa hit ke area 0,38 atau 0,37, itu akan menjadi entry yang menurut saya cukup optimal, gitu ya, cukup optimal untuk Arbitrum. Bisa start building position dari sana untuk menargetkan breakout dan minimal nyampe ke area 0,8 sampai $1. Saya secara pribadi sebenarnya memiliki pandangan bahwa $1 untuk Arbitrum itu adalah target yang sangat amat realistis, sedangkan 0,8 itu menurut saya adalah target yang terlalu konservatif. Tapi tentunya masing-masing memiliki profil resiko yang berbeda. Kalau ternyata teman-teman bisa menemukan setup dengan katakanlah risk to reward ratio yang baik, hanya dengan menargetkan ke area 0,8, ya why not? Katakanlah, misalnya kita mendapatkan ada pattern seperti ini. Kita breakout dari bullish continuation pattern, katakanlah bull flag, dan teman-teman entry misalnya di sini. Ya berarti kalian tidak perlu sebenarnya untuk memprotek diri kalian sampai ke area ini. Kalian bisa memprotek diri kalian di bawah area bull flag tersebut. Yang berarti kalau kita sentuh, berarti bull flag-nya telah terinvalidasi. Maka dari sana kalian harusnya telah berhasil memanipulasi RR-nya dari yang harusnya 1,7 tadi, kalau kita menargetkan ke area 0,8, menjadi sekarang sudah 3:1. Nah, itulah cara teman-teman bisa memanipulasi risk to reward ratio dengan cara untuk menunggu setup yang lebih rapi. Itu biasanya akan bisa membuat kalian mendapatkan RR yang jauh lebih baik. Tapi kalau kalian yang tergolong medium risk gitu ya, mungkin ketika breakout dan retest itu sudah boleh masuk tanpa harus menunggu adanya consolidation pattern. Tapi kalau kalian yang memang pengen main aman banget, ya berarti harus menunggu lagi yang namanya bullish continuation pattern untuk masuk. Kalau yang terlalu agresif banget, yang artinya sudah masuk misalnya dari sekarang, ya sebenarnya nggak bijak ya kalau misalnya teman-teman masuk sekarang karena kita berada di area major resistance. Tapi kalau kalian yang tergolong agresif banget pun menurut saya, ya minimal tunggulah. Kalau misalnya ada retest ke sekitaran area 0,38, baru mungkin kalian bisa building position dari sana. Oke, so saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Pada intinya adalah kesimpulan yang mau saya sampaikan di video hari ini, Arbitrum menurut saya akan menjadi salah satu altcoin yang bakalan mendapatkan benefit yang luar biasa kalau misalnya Ethereum akan bisa melanjutkan kenaikan dari sini. Beberapa alasan diantaranya adalah layer 2 Ethereum yang menghasilkan fee yang paling besar, salah satunya adalah Arbitrum. Yang kedua, mereka memang memiliki active user yang sangat banyak dikarenakan fee mereka yang sangat murah. Dari segi price action pun menunjukkan ada indikasi yang positif, terlebih ketika kita berhasil untuk breakout dari weekly resistance di sini. So, dengan beberapa alasan tersebut, menurut saya sudah cukup bagi saya untuk menyatakan Arbitrum menjadi salah satu yang berpotensi untuk mendapatkan gains yang lumayan ketika nanti Ethereum start untuk melanjutkan rally. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.